Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian, teman-teman sesama penghobi mancing. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Channel, dan kali ini saya akan memperlihatkan proses dari pembuatan joran yang baru saya, yaitu joran yang set 7. Yang pertama-tama, langkah yang sebelumnya itu penghamplasan bahan fiber ya, yang sudah dihamplas, dihaluskan dan disesuaikan dengan kebutuhan kelenturannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu pemasangan mamarit ya, pemasangan mamarit yang ini kebetulan dibantu dengan rekan saya, saudara Opik, memakai benang NCP ya, itu nantinya sekalian untuk variasi istilahnya warping ya, warping variasi joran ya, yang dari benang NAC itu. Nah ini setelah selesai tuh baru satu joran ya. Nah ini penampakannya. Nah setelah itu pada kolom pertama dari istilahnya kolom pertama dicat putih, dicat hitam, disemprot pakai warna hitam untuk menimbulkan variasi supaya tidak putih semuanya. Nah ini adalah proses pengwarpingan selut ya. Jadi selut itu diberi variasi berupa warping yang dari benang NCP. Nah ini contohnya tuh yang sudah selesai. Nah kemudian yang kolom pertama tadi di cat itu diberi variasi juga warping, bentuknya seperti ini. Dan alhamdulillah ini Mang Opik itu sangat lihai memberikan variasi warping pada joran dengan sangat teliti ya. Memang perlu ketelitian ini, memasang benang-benang, dililitkan sehingga menjadi variasi yang sangat bagus gitu ya. Kelihatan ya tuh alur-alurnya, pengaturan benangnya antara warna hijau dan warna pink. Nah ini pemasangan mamarit sudah selesai semuanya, baru sebagian pengwarpingan kolom pertama dari batas pahul sampai mamarit yang pertama itu, kemudian dilem ya supaya kuat. Nah ini adalah proses peresinan ya, ditutup dengan resin. Ini saya menggunakan epoksi ya, bukan resin biasa tapi menggunakan epoksi, yang mana kelebihannya sangat transparan, kemudian bening, sangat bening ya, dan kuat, tidak memudar kena cuaca atau kena hujan. Nah ini mamaritnya juga sama. Nah warping di mamarit juga sudah diresin, pakai kuas biasa ya, kuas kecil. Nah ini supaya terlindungi dan kokoh. Nah ini ujung joran nih, ujung joran juga dicat sama warna pink, warna pink ya, supaya kalau malam lampu gelap kelihatan. Walaupun memang jorannya juga sudah putih ya, jadi malam itu kelihatan. Nah ini sudah selesai semua. Nah ini sudah diresin semua, dikeringkan. Malam-malam juga tidak apa-apa karena epoksi sangat tinggi. Nah ini semuanya sudah selesai digantung ya, sudah diepoksi semua, diresin semua, dilindungi. Nah sudah selesai alhamdulillah. Kemudian saya mencoba membuat sendiri standar joran ya, standar joran dari kayu biasa aja. Ini kayu jati, kebetulan saya punya kayu jati dengan alat yang seadanya.
digambar dulu nih untuk variasi penopang standar utama dan standar untuk untuk gogolong ya, untuk gogolong. Nah ini standar utama ini untuk pion. Nah, kita disetelkan di sini ya supaya bisa klop ya. Ini tidak menggunakan skrup atau baut, langsung di apa istilahnya dicowak sebagian ya, dilubangi sebagian, kemudian satu bagiannya juga diberikan apa istilahnya dicowak ya, dicowak. Nah, nantinya akan ketika dipasangkan akan klop gitu, saling klop antara satu dan yang lainnya. Ini alatnya juga seadanya kok, gergaji. Nah, ini untuk membuat lubang ya. Kemudian dihamplas supaya halus ya, supaya tidak kasar ya, pakai hamplas yang nomor 240 atau 180 juga nggak apa-apa, yang penting halus ya. Semuanya dihamplas. Nah ya, biar halus semuanya. Oh jangan lupa ya rekan-rekan sekalian, teman-teman yang baru gabung, silakan untuk berikan dukungan dengan subscribe, like, dan komen. Nah ini udah satu pasang ya, antara kanan dan kiri. Ujung pertama penopang standar untuk pion, dan ujung yang belakang yang kedua untuk penopang standar untuk gogolong. Udah tidur dulu ya, udah larut malam. Nah ini lanjut siang harinya di tempat kerja saya. Kebetulan kalau saya punya proyek yang pesanan mebel atau dan lain sebagainya, ini biasa kerja di sini. Nah ini pengamplasan semua bagian-bagian yang sudah selesai dibuat. Nah, kemudian antara lubang untuk pion dan standar gogolong itu disamakan ya, sejajar. Nantinya supaya posisinya gogolong itu tepat di belakang joran, di belakang pahwel ya. Nah, ini dilubangi untuk menempatkan tempat untuk gogolong. Kemudian selanjutnya kita menggunakan apa ya, bambu yang sudah ada, biasanya bahan untuk memanggang makanan ini ya. Tusuk sate cuman agak gede untuk pengait, untuk tempat mengaitkan gogolong ya. Dipotong sesuai ukuran gogolong tingginya berapa, kemudian dipotong, nanti dimasukkan ke lubang itu. Ini bisa dibongkar pasang ya, jadi tidak dipaten supaya dalam pengemasan agak simpel gitu ya, nggak ribet. Kalau kebanyakan orang lain tuh dipaten ya, nah itu kalau kebanyakan orang lain dipaten sehingga agak repot membawanya, nggak simpel. Diamplas supaya halus. Nah ini seperti ini ya. Jadi ini set 7 ya, 7 juga gogolong yang akan ditempatkan nanti. Nah udah selesai ini. Standar yang kedua untuk gogolong. Nah
Kita lanjut dengan penyetelan ya. Bagaimana yang tadi saya bilang, ini tinggal plug aja. Nah, sebagian dilubangi, sebagian dicowak ya, supaya nanti masuknya di pas ya. Seperti inilah penampakan sementaranya ya. Ini semuanya 7 kan, ini cuma contoh aja. Nah, ini super baud juga baud. Setelah ini juga untuk pengait ya, untuk supaya enggak bergoyang. Ini nanti dilubangi, dimasukkan juga semacam pasak ya, pasak dari kayu juga, untuk ketika dimasukkan, diklopkan antara bagian satu dan bagian kedua itu tidak goyang ya. Nanti yang sudah dikasih ciri itu dibor ya, dikasih ya dibor untuk nanti masuk pasak ya. Pasuk bahasa Sunda. Nah, dibor gitu untuk pemasangan pasaknya. Coba lagi supaya enggak ini ya. Lalu dibor bagian standarnya, bagian kayu buat standar gogolong dibor lagi supaya lurus dengan yang tadi sudah dilubangi di bagian yang penyangga itu. Nah, ini untuk pasaknya sama dengan bahan yang tadi, dari bambu ya, bahan bambu ya sebetulnya kecilin supaya sesuai dengan lubang yang sudah dibor tadi. Masukkan, kemudian nanti dilem ini ya, supaya kokoh, kuat, nempel. Lalu dipotong sesuai kebutuhan, sesuai dengan tebal standarnya yang akan dipasangkan. Kosong pendek ya, sesuai dengan tebalnya kayu standar yang untuk gogolong. Kayu standar untuk gogolong ini saya pakai cuman tebalnya 1 cm ya, 1 cm. Saya pakai bekas konangan pintu. Pembuatan kusen biasanya membuat sekonang itu pakai mesin, dan ini sisa sekonangannya itu saya pakai untuk standar gogolong. Lebarnya sekitar 4 cm. Kemudian pasak yang kedua juga dipasang. Seperti tadi, potong juga, masukkan lagi, dicoba lagi. Jadi lubangnya masuk ke pasak, dan cowaknya klop dengan cowak yang bagian yang di bawahnya. Ini dihamplas supaya halus. Nah gitu. Yang depannya juga sama, dibor, kemudian dikasih pasak, dipotong sesuai dengan tebalnya standar untuk pion. Dihamplas biar halus, kemudian masukkan satu lagi. Jadi
jangan lupa dilem ya itunya ya, supaya kuat bisa cabut. Nah, masukkan lagi setel lagi, jadi nggak goyang kesana kemari ya, pakai pasak. Nah ini tuh kelihatannya pasaknya tuh, jadi nggak pakai mur atau baut ya. Rata-rata kalau yang lain pakai mur, pakai apa istilahnya baut kuping biasanya suka dipakai itu, tapi saya enggak, ini aja langsung aja di klopkan ya. Kita coba pasang kembali ya. Kemudian pionnya juga sudah pasang, dan cuman kebetulan pionnya memang sudah jarang pion jadwal seperti ini. Saya ini bekas yang dulu yang setelan 5 itu pakai yang baru 5. Ketika cari-cari di toko memang sudah nggak ada yang jual, ada yang kosong ya, belum ada stok baru, jadi ini baru 5. Nanti kita tambah lagi kalau dapat 2 lagi, karena ini set 7 ya. Bagian terakhir di pelitur aja, pelitur biasa manual, supaya ada warnanya aja lah. Kalau setelah di pelitur ini sudah diwarnai dengan pewarna, kemudian di sanding ya, cuman pakai kuas aja nggak disemprot. Dan nanti terakhir di gloss ya, ditutup dengan impra gloss ya, supaya tahan. Waduh, betulan ada yang ngasih uang nih bos buat bekal mancing. Kemarin setelah saya menyelesaikan pesanan ini buat ketasi tuh orang marek musuh pukir bakalan tuh, orang marek musuh pukir bakalan orang punya yang marek musuh juga duit itu bakalan kan uangnya ambil. bayar gitu bakalan mah naik mana pun. Kemudian pionnya juga di dicat ya, dicat pelitur juga pionnya supaya sama warnanya. Dijemur ya, dijemur di luar yang kena panas. Jangan lupa pasak untuk kegolong juga ya. Pelitur selesai ya, sudah selesai pelitur, kemudian sudah selesai dijemur ya. Baru setelan terakhir ya, dicoba terakhir nih, pionnya juga cuman pionnya baru 5. Nah, sudah selesai seperti ini. Nah, penampakannya seperti ini ya rekan-rekan sekalian ya, tinggal pakai mau berangkat belum ya. Sorry, it's DJ.